Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haryo Minibuki. Kali ini saya akan mereview tentang mesin dan transmisi sekaligus fungsi daripada WIN. Oke, langsung aja kita mereview tentang mesin. Sekarang kita akan mereview tentang mesin dan transmisi, guys. Dan ini bentuk dari mesin Scorpio 225 cc. Ini kickstarternya masih saya pasang, guys. Ketika akinya tekor bisa kita hidupkan dari sini. Kalau saya lepas ketika akinya tekor sulitan juga nih, guys. Jadi ini tetap saya pasang. Sewaktu-waktu tekor bisa kita onjleng dari sini. Onjleng dari sini, guys. Oke, ini mesinnya, bentuk dari mesin Scorpio. Nah, ini saya pakai knalpot racing. Nah, ini, guys. Cuman dari sini saya potong ya, saya potong karena terlalu panjang, guys, dan bentuknya tidak sesuai. Jadi ini saya sesuaikan agar dapat menempel dengan baik di sini, guys, tidak terlalu panjang. Oke, dan ini mesin ini masih dalam kondisi standar, guys, standar, pure standar. Karburatornya pun masih pakai vakum nih, tapi ini bukan standarnya Scorpio, tapi ini karburator standarnya Mega Pro Monoshock. Nah, kebetulan nemunya itu, jadi saya pakai itu, guys. Dan mesin ini posisinya di belakang, guys, karena mesin Scorpio tidak memakai radiator, maka dengan sistem pendingin paksa maka perlu asupan angin, guys, sehingga untuk menghindari overheat ya, bahasa Inggrisnya overheat, kalau bahasa saya kepanasan, guys. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka saya pasang fan di sini, guys. Nah, fan ini berfungsi untuk mendinginkan mesin ketika mesin ini sudah mencapai panas 200 maksimal ya, tapi ini saya setting 150, guys. Jadi ketika mesin itu sudah mencapai 150 derajat maka fan ini akan menyala secara otomatis. Sekarang di sini saya buatkan relay yang dapat mendeteksi panas dengan sensor yang saya buat dan saya tempelkan di sini, guys. Nah, ini sensornya, guys. Sensor ini terbuat atau saya pakai sensornya Magic Jar, guys. Nah, saya buatkan dudukan di sini, saya tekuk di sini, saya tempelkan, dan ini saya tempelkan di besinya blok, sehingga kita panas itu mentransfer ke alat ini, sensor panas ini, dan sudah mencapai 150 derajat maka fan ini akan berputar. Namun apabila terjadi trouble dalam hal ini, saya pakai saklar cadangan, guys. Ini saklar cadangannya, guys. Jadi ini saklar cadangan ketika ada trouble kelistrikan tentang otomatis fan tersebut. Oke, guys, untuk mesin ini semuanya masih standar. Kemudian mesin ini juga masih saya fungsikan cuknya, guys. Cuk ketika pagi mau saya hidupkan, maka cuk ini saya tarik dulu, tarik begini ya.
kebetulan ini masih bisa difungsikan. Tuasnya pemadam kebakaran ini saya fungsikan sebagai tangki bensin, dan tuas nyemprotnya ini saya fungsikan sebagai tuas penarik cuk. Ini fungsinya untuk menghidupkan pertama kali, guys. Kemudian untuk filter udara ini saya pakai punyanya ATP, guys. Kebetulan ini saya beli online dari Cina. Nah, bentuknya seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Ya, syukur ini masih bisa dipakai dan mampu untuk meredam atau menutupi karburator agar tidak kemasukan udara yang kotor. Itu, guys, tentang mesinnya. Dari begini, kemudian dilanjutkan lagi dengan transmisi. Transmisi ini dari motor ini adalah 5 kecepatan, guys, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian saya tambahkan gearbox mundur di sini sehingga transmisinya menjadi 6, guys. 6 kecepatan, 1, 2, 3, 4, 5 plus mundur. Nah, gearbox mundur ini saya adopsi dari motor roda 3, guys. Nah, kemudian untuk mengoperasikan gigi mundur itu saya buatkan tuas persneling seperti ini, guys. Ini tuas persneling. Tuas persneling ini kalau kita dorong ke depan, guys, ini ada lubangnya. Nah, kalau ini kita dorong ke depan sana, ini dia akan kembali lagi. Ini posisinya 1 dan dia akan kembali lagi ke tengah. Maka mobil ini akan masuk gigi 1. Kemudian kita taruh ke belakang 2, 3, 4, dan 5. Ini kecepatan majunya, guys. Jadi 5 kecepatan maju. Kemudian untuk mundur, maka ini gigi ini kita pindahkan ke gigi 1, guys. Jadi 4, 3, 2, 1. Kemudian untuk mundurnya itu kita tarik ke sebelah kanan, tarik ke arah ke kanan ya, tarik ke sini ya, maka dia akan mundur, guys. Dia akan mundur. Ketika gigi mundur ini apabila dalam posisi 0, gigi dalam posisi netral, kita tarik pun bisa, cuman mobil tidak berjalan. Kalau kita masukkan 1, ya memang harusnya 1 dulu. Setelah masuk 1 baru kita tarik ke sebelah kanan, maka mobil ini akan mundur. Dan pada posisi gigi 2, 3, 4, dan 5 mobil ini bisa mundur, cuman kasihan, guys, kalau mundur dengan gigi yang tinggi. Maka saya rekomendasikan untuk pakai gigi 1 baru mundur. Seperti itu, guys, untuk perpindahan gigi dari mobil begini, guys. Nah, dan kopling dari motor ini saya tidak pakai kawat kopling atau kabel kopling, guys, tapi saya menggunakan kopling hidrolis, guys. Jadi dengan minyak rem ya. Jadi saya pakai kopling hidrolis seperti itu, guys. Jadi gear maju mundur ini, gearbox maju mundur ini saya koneksikan ke as gearnya motor ini. Saya tempelkan ke sana. Saya buatkan sambungannya untuk masuk antara gearbox ini dengan mesin.
Jadi karena ini sempit guys, jadi tidak kelihatan. Mungkin sedikit-sedikit bisa dilihat ya. Nah, sedikit agak seberapa terlihat tuh. Nah, itu sambungannya guys. Nah, itu guys, yang agak warna-warna coklat tuh guys, itu sambungannya dari mesin ke gearbox maju mundur. Kemudian dari gearbox maju mundur ini, sini ada 2 rantai nih guys, ada 2 gear, ada 2 rantai. Gear yang ini menarik roda ini melalui gardan guys. Jadi ini gardannya, jadi menarik dari mesin, menarik gardan guys. Nah, ini gear gardannya seperti ini guys. Dan ini besar dari gear ini masih standarnya Yamaha Scorpio. Jadi jumlah giginya masih standarnya Scorpio. Jadi kalau untuk nanjak-nanjak mungkin bisa kita ganti yang lebih besar lagi guys. Cuman untuk jalan di lapangnya mungkin agak napasnya pendek. Ini seperti ini guys. Ini menarik gardan, untuk dari gardan menarik as roda ini guys. Nah, itu fungsi dari mesin ini. Yang pertama menarik gardan agar bisa jalan, dan kedua menarik ini guys, rantai ini adalah rantai penarik win, dan ini adalah gearboxnya yang berfungsi untuk jalan dan berhenti. Jadi ketika kita tarik ke sana, maka win ini akan berfungsi dan ini akan berputar, dengan catatan roda harus berputar. Kalau roda tidak berputar, maka ini juga tidak berfungsi guys. Jadi roda harus berputar sehingga ini juga ini akan berfungsi, ini akan berputar juga. Kalau berhenti, winnya juga berhenti. Jadi harus terpeleset bannya guys. Winnya akan berfungsi apabila ban ini slip, berputar tapi nggak jalan. Nah, win yang akan berfungsi menarik. Nah, untuk menarik tali seling ini guys, ini harus dibuka ini guys. Ini harus dibuka, ditarik ke luar sehingga ini akan bebas untuk ditarik ke sana. Ketika ini ditutup lagi, maka perputarannya ini ikut mesin. Dan apabila posisi netral, maka walaupun ini sudah dikunci seperti ini, win tidak akan ikut berputar. Jadi seperti itu guys, fungsinya mesin ini untuk menarik roda mobil ini dan sekaligus untuk menarik seling win. Nah, agar tidak terlihat gear dan rantai penarik win ini, maka saya buatkan tutup seperti ini guys. Nah, ini tutup ini saya pasang di sini. Nah, seperti ini guys. Saya pasang di sini agar rantai ini tidak terlihat dari luar guys. Nah, ini kita baut di sini guys. Ini ada baut di sini. Nah, di sini juga ada mur yang harus dipasang di atas ini guys. Ini untuk supaya tidak lepas, sehingga rantai dan gear tidak terlihat dari samping guys. Oke. Nah, ini tuas untuk menarik atau membuka kunci daripada seling win. Ketika ini kita tarik ke belakang sini guys, kunci kebuka, seling bisa ditarik ke depan untuk ditambatkan ke pohon atau apa. Ini bisa ditarik dan seling ditarik. Ketika sudah cukup, ini kita lepas, kunci yang ada di bawah tadi akan menutup, dan tuas win ini kita tarik ke belakang. Begitu mesin berputar, roda berputar, maka win juga ikut berputar.
Tapi apabila ini kita dorong ke depan, maka win akan berhenti walaupun mesin atau bannya masih berputar. Oke guys, itulah review seputar tentang mesin dan sekaligus transmisi yang terkait dengan fungsi daripada win. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan review selanjutnya tentang kelistrikan, aksesoris dan lain-lain sampai tuntas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.